Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi dengan saya PS Matelda Monika. Dalam video ini atau channel ini saya akan membagikan video renungan firman Tuhan. Harapan saya lewat channel ini atau lewat renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita, memberikan kita kekuatan baru di dalam Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan kepentingan orang lain memang bukan hal yang lazim. Namun dalam kehidupan kita butuh keseimbangan. Sebab jika kita hanya fokus pada diri sendiri, maka kita akan terjebak dalam keadaan seolah-olah di dunia ini hanya kita sendiri manusia yang paling menderita atau yang paling hebat. Tetapi kita harus memperhatikan sekeliling kita memperhatikan keadaan yang di sekeliling lingkungan kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam aktivitas apapun. Kita harus sadar diri bahwa kita tidak sendiri, kita ada di tengah-tengah lingkungan. Bahkan di dalam lingkungan itu atau di dalam persekutuan gereja sekalipun, memang tidak akan luput dari yang namanya gesekan. Namun dari gesekan itu akan membentuk satu karakter yang ilahi jika kita tetap tinggal di dalam Dia. Jika kita memperhatikan firman Tuhan, persekutuan yang akan menjadi gesekan itu akan menjadi hal yang kuat bagi kita, bahkan membentuk persekutuan-persekutuan yang dapat menopang dan meneguhkan kita, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam kantor, pekerjaan, aktivitas, dimanapun kita berada. Karena kita makhluk sosial, kita butuh satu sama lain untuk melengkapi kehidupan kita. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 3-4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan. Kebanyakan orang dari bangun pagi hanya ingat dengan masalahnya sendiri, hanya ingat dengan aktivitasnya sendiri. Kebanyakan ya seperti itu. Sudah ada jadwal sendiri, program sendiri untuk diri sendiri. Kebanyakan. Ketahuilah bahwa ketika kita saling dukung, kita saling memperhatikan dalam hal apapun, sesungguhnya itulah yang paling berbahagia, paling indah. Mulailah dengan hal yang mengingat orang lain melalui apa? Doa pagi. Kita ingat orang lain juga. Kita doakan mereka. Hal yang kecil, kita mulai berbagi dengan orang lain, memperhatikan orang lain, maka kita akan merasakan jiwa kita yang bahagia, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang damai dalam jiwa kita. 2 Korintus 1 ayat 5 berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Daripada memikirkan keadaan diri sendiri atau menyesali peluang yang terlewatkan atau hal-hal yang membuat kita kecewa, hanya membuang-buang tenaga, energi, menguras pikiran, dan membuat hati kita menjadi ciut atau kecil atau lemah.
Tetapi marilah kita mulai menggunakan energi kita untuk memikirkan bagaimana keadaan orang lain, bagaimana sahabat kita, tetangga kita, teman segereja, atau keluarga-keluarga kita. Niscaya kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita akan merasakan satu spirit yang beda ada dalam jiwa kita. Puji Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 6 berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita, kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, di sini dikatakan jika kami menderita itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Karena di sini ada pengertian pengorbanan atau pengertian bayar harga untuk sesuatu yang dikerjakan untuk banyak orang. Jika kami dihibur, itu juga adalah penghiburan kamu. Jadi saling merasakan, saling berbagi, saling memperhatikan, saling peduli. Membantu dan memperhatikan keadaan orang lain akan mengubah pola pikir kita. Bahwa di dunia ini bukan hanya kita saja yang menderita, ya. Mungkin kita berkata sayalah yang paling menderita. Ingat, di atas langit ada langit. Kadangkala kita terpukau dengan kebahagiaan orang lain. Ternyata kitalah yang berbahagia. Kadangkala kita merasa lemah, tidak bersemangat karena merasa menderita. Ternyata ada lagi yang lebih menderita dari kita. Sedangkan orang yang hanya fokus pada penderitaan, itu akan terbelenggu hidupnya dengan penderitaan itu sendiri, seolah-olah hidupnya hidup dalam penderitaan. Ingat, bangkit, penderitaan itu tetap akan ada selagi kita masih hidup, karena itu bagian dari proses hidup kita. Tetap bersukacita, bangkit dengan apa? Rasa syukur yang tulus dari dalam diri kita, dan itu akan memulai membentuk karakter jiwa kita yang baik, dan apa yang ada dalam hidup kita bisa berbagi untuk orang lain, membagikan karakter yang penuh sukacita, spirit yang penuh kebahagiaan, sehingga orang lain juga menerima berkat-berkat, hal-hal yang positif dalam diri kita, saling memperdulikan. Puji Tuhan, Salam. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.